Dari dokter Anggun ya, Bu ya? Tadi protokol kapal obatnya sampai sini, Ibu ya. Ibu, saya sudah periksa kontak resepnya dan di sini sepertinya obat yang Ibu gunakan itu memerlukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Oh, boleh. Oke, jika bersedia saya akan kurang konseling, Ibu ya. Baik. Terima kasih. Siang Ibu, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan, saya Alwi Chandra sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, Ibu siapanya pasien ya? Saya anaknya. Untuk nama ibunya siapa? Ibu Ele. Untuk umurnya berapa? 60 tahun. Untuk alamatnya di mana? Alamatnya di Bojong Soang. Baik Ibu, sebelumnya saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan konseling. Apakah Ibu bersedia? Oh, boleh. Tujuan dari konseling ini adalah supaya Ibu paham cara pakai yang benar dan tahu manfaatnya dan penyimpanannya, serta bisa menggunakan obat ini dengan aman di rumah. Untuk sebelumnya ibunya sakit apa ya? Setahu saya sih diabetes, soalnya kadar gula darahnya tinggi. Oh, baik. Sebelumnya apakah dokter sudah sempat menjelaskan kepada ibu untuk mengenai obat insulin ini? Kebetulan belum. Apakah ibu memiliki alergi atau terhadap obat atau bahan yang tertentu gitu Bu? Kayaknya enggak deh. Bu, saya jelaskan ya satu persatu. Yang pertama itu ada insulin Levemir. Levemir ini adalah insulin kerja panjang artinya. Obat ini bekerja perlahan dan bertahan lama di dalam tubuh, kira-kira selama 24 jam. Ibu apakah ibu kadar gula darahnya sering naik di pagi hari? Kayaknya iya deh, kalau ibu saya tuh kalau misalkan abis makan pasti kadar gula darahnya suka naik. Baik, fungsinya ini untuk menjaga kadar gula darah ibu tetap stabil sepanjang pagi hari, terutama saat ibu sedang tidak makan atau sedang tidur malam. Jadi insulin ini itu untuk menjaga supaya kadar gula darah tidak naik terlalu tinggi. Kemudian kedua adalah insulin noperamid. Noperamid ini termasuk insulin kerja cepat. Artinya bekerja segera setelah disuntik, dan fungsinya itu untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan. Cara penggunaannya itu ibu harus cuci tangan terlebih dahulu, lalu cuci tangannya dengan sabun dan air yang mengalir untuk mencegah infeksi. Lalu periksa insulin, pastikan insulin dalam kondisi baik, tidak berwarna atau berpartikel atau tidak menggumpal. Lalu pasang jarum suntiknya pada alat insulin sesuai yang ada di petunjuk. Terus di bagian belakang itu keluarkan udaranya sedikit untuk membuang gelembung udara dari alat suntik dengan cara ini mengetuk tabung agar gelembung itu naik, lalu didorong kembali pompaannya. Sudah. Untuk penyuntikannya, atur dulu dosisnya sesuai petunjuk dari dokter ya Bu. Untuk penyuntikannya Ibu ini diatur sesuai dosis yang sudah disarankan sama dokter. Lalu untuk area penyuntikan itu ada beberapa, ada dari di lengan, di perut, dan di paha. Untuk areanya ibunya kakak itu lebih nyaman di mana ya? Kayaknya saya lebih nyamannya di sebelah kanan ya. Oh, kalau misalnya di sebelah sini, mungkin dari dulu misalnya ada bekas luka atau infeksi, itu harus dihindari ya Bu. Nah, sebelum penyuntikan harus diolesi dulu dengan alkohol, lalu dicubit kulitnya, lalu masukkan insulin, tegak lurus 90 derajat, tekan tombol penyuntikan,
ditahan dulu ya Bu, jangan langsung ditarik lagi setelah ditekan sekitar 10 detik, lalu ditabut perlahan. Nanti si jarum yang sudah digunakan itu dibuang di tempat sampah, tapi harus dibalur dulu ya Bu, jangan dibuang sembarangan. Untuk Noveramid ini disuntik 3 kali sehari, sekitar 5-10 menit sebelum makan pagi, siang, dan malam. Kira-kira Ibu makan paginya jam berapa ya? Kalau ibu saya biasanya suka sarapan di antara jam 6:30 pagi. Terus kalau makan siang paling jam 12 sampai jam 1:30. Dan untuk makan malamnya biasanya jam 7. Nanti di pagi di jam sekitar jam 7, di siangnya di jam 1, di malamnya 6:30 atau jam 7-an ya Bu. Sedangkan untuk insulin Lepemin ini disuntik 1 kali sehari pada malam hari sebelum tidur. Untuk jadwal makannya jam berapa ya Bu? Jam 6:30 biasanya. Kalau misalkan makan siang jam 12:30 atau jam 1. Lalu untuk makan malamnya sekitar jam 6:30 malam. Jadi untuk insulin Novoramid ini digunakan 5 menit sampai 10 menit sebelum makan ya Bu. Misalnya sebelum sarapan dan malamnya misalnya sebelum makan malam. Insulin ini bekerja cepat. Jadi setelah disuntik Ibu segera makan supaya tidak terjadi penurunan gula darah secara mendadak. Kemudian untuk insulin Lepemin ini penyuntikannya dilakukan sebelum tidur pada malam hari dan sebaliknya di waktu yang sama setiap hari agar gula darah Ibu tetap stabil ya Bu. Ibu kalau misalnya Ibu lupa untuk menyuntik insulin, lakukan sesegera mungkin. Saat ini misalnya Ibu lupa tapi belum mendapati jam selanjutnya, langsung lakukan saja ya Bu. Jangan digandakan dosis di jam berikutnya. Jadi kalau Ibu kakak minum obat lain diberitahu dulu dokter atau apoteker, karena beberapa obat bisa menghambat memperkuat efek insulin. Saat olahraga sebaiknya setelah makan atau bawa makanan manis untuk berjaga-jaga kalau gula darahnya turun. Kalau Ibu merasa lemas, gemetar, atau berkeringat dingin setelah disuntik, segera minum air, gula atau makanan-makanan yang manis. Lalu lanjutkan dengan makanan yang ringan dan pastikan selalu dicek ya Bu gula darah secara rutin setiap hari. Untuk penyimpanan insulin yang belum dibuka itu disimpan di lemari es sekitar 2-8 derajat Celcius. Tapi jangan bukan di atas freezer ya Bu. Kalau sudah dibuka sebaiknya bisa disimpan di suhu kamar, misalnya 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Lalu di sini ada kopi resep. Ini kan Ibu diresepkan 2 insulin Noveramid dan 2 insulin Lepemin. Nah, untuk insulin Lepeminnya di apotek kami itu sedang tidak ada Ibu. Jadi kami membuatkan kopi resep. Untuk kopi resepnya Ibu bisa ditebus di apotek kami, tapi di lain hari mungkin, atau bisa juga di apotek yang lain. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah cukup jelas ya Kak. Apakah boleh Ibu mengulang apa yang saya bicarakan tadi? Jadi yang pertama itu kan ini bukan terlebih dahulu dan harus dipastikan terlebih dahulu keadaan tangan steril dan harus cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air dan sabun yang mengalir. Kemudian karena ibu saya kebetulan lebih suka yang di daerah tangan, dioleskan terlebih dahulu alkohol, terus dicubit, lalu disuntikan, terus dipastiin juga kalau misalkan di suntikan ini tuh
si gelembung udaranya udah keluar. Terus nanti disesuaikan lagi dengan dosisnya. Kemudian disuntikan dengan lurus 90 derajat, lalu ditahan selama 10 detik. Kemudian disuntikan. Untuk pembuangannya juga harus dipastikan tidak boleh dibuang sembarangan dan harus di apa ya Bu? Dibaluri atau Dibaluri terlebih dahulu menggunakan benda atau plastik agar tidak tercemar atau terkena atau terkontaminasi gitu kan Bu? Sudah cukup jelas. Ibu untuk nanti untuk disuntikannya jangan di daerah lengan terus ya Ibu, bisa diganti di perut ataupun di paha. Sudah cukup? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih. Kalau begitu terima kasih ya Ibu. Untuk obatnya nanti bisa diambil di depan sekali pembayaran. Semoga sembuh ya untuk ibunya. Oh, terima kasih ya Kak. Ibu, ini untuk obatnya ada dua. Yang pertama ada insulin naproxen sama insulin latemin. Nah, nanti untuk kopi resepnya Ibu, jadi totalnya 500.000. Oh, baik. Saya pembayarannya bisa pakai kris kan? Ya. Ini Bu. Pakai kris oke. Oke, baik. Semoga sembuh. Iya, terima kasih.